pagi pemirsa Sultan TV. Kembali lagi dalam acara bincang hari ini. Saya senang sekali pemirsa karena ini sudah memasuki akhir tahun. Sudah di Desember tanggal 28, tinggal menghitung beberapa hari lagi kita sudah mau memasuki 2021. Tapi buat kalian pemirsa Sultan TV yang masih bingung 2021 harus ngapain sih? Kan biasanya dan seharusnya kita tuh harus memiliki kegiatan yang lebih baik lagi, memberikan kualitas diri, meningkatkan kualitas diri lebih baik lagi. Nah, daripada bingung nih nanti 2021 ngapain nih, saya Agus Maulana punya ide buat teman-teman semua di rumah pemirsa Sultan TV. Ini ada cuplikan menarik nih dari kawan saya, silahkan disimak. Perkenalkan, nama saya Ahyadi, usia saya 34 tahun. Saya menggagas Banten membangun satu kelurahan, satu taman kreatif. Pada awalnya di Kelurahan Pipitan, khususnya di lingkungan RT 4, bertahun-tahun ini adalah tempat yang lumayan kumuh bagian sini. Kemudian banyak sampah yang berserakan. Saya tinggal 2013 dan melihat ini ingin berbuat sesuatu untuk lingkungan. Akhirnya saya menggagas, yang pertama kami lakukan adalah membangun Taman Kreatif Pipitan. Tantangan yang kami hadapi yang pertama adalah tentang kepedulian masyarakat. Belum peduli pertama. Yang kedua adalah dana untuk membangunnya. Ketiga adalah relawannya. Yang keempat adalah sampah yang menumpuk yang berserakannya, itu yang luar biasa. Dan alhamdulillah hari demi hari saya mencoba berbuat dan mungkin masyarakat melihat, dan alhamdulillah masyarakat mau untuk membangunnya. Dan kesadaran itu pun mulai terbangun di masyarakat. Yang tadi awalnya pembuangan tempat sampah, sekarang tempat menjadi hijau, kemudian penuh dengan warna-warni, kemudian anak-anak bisa bermain, ibu-ibu sudah bisa berwirausaha mengisi waktu luangnya. Dan juga ada kegiatan-kegiatan yang positif untuk kemasyarakatan. Kami dengan masyarakat itu membentuk namanya kelompok usaha bersama Taman Kreatif Pipitan. Produknya adalah talenan, kemudian adalah papan nama, kanvas, kemudian celengan, kemudian tempat tisu yang kami daur ulang dari bahan limbah. Cara menjaga untuk Taman Kreatif Pipitan ini, kita bersama-sama dengan masyarakat dengan cara kekeluargaan. Kita juga membangun yaitu dengan cara malam minggu bersama komunitas. Kita mengadakan kegiatan untuk anak muda, mewadahi anak muda untuk berkreasi di malam minggu itu. Dan rumput liar menjadi pemandangan yang indah. Selama ada Taman Kreatif ini, alhamdulillah ya lumayan sedikit membantu meringankan orang-orang yang nganggur lah gitu. Masa saya mah. Adanya rumah kreatif sangat membantu saya yang dulunya tidak bekerja, sekarang saya mempunyai penghasilan. Dampak positif bagi kita, sebelumnya ada Taman Kreatif mungkin lingkungan kita kumuh, tidak terlihat indah seperti sekarang. Dari segi lingkungan itu tertata dengan rapih. Sampai saat ini Taman Kreatif ini sangat didukung oleh seluruh masyarakat di Kelurahan Pipitan ini pada khususnya, dan masyarakat di Kota Serang pada umumnya. Sudah mendapatkan inspirasi untuk kegiatan di 2021? Daripada bingung nih, saya sudah hadirkan langsung CEO dari Taman Kreatif, pemirsa. Ini Kang Ahyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ahyadi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Damang, Kang? Alhamdulillah sehat. Semangat sekali nih. Perlu 1000 orang nih kayaknya, seperti orang-orang seperti Kang Ahyadi ini dikumpulkan supaya menginspirasi kawan-kawan atau pemirsa Sultan TV di rumah. Kang, sebelum itu silahkan sapa-sapa dulu pemirsa Sultan TV yang ada di rumah. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi buat kita semuanya. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Ahyadi dari Taman Kreatif Pipitan. Nah, ini tadi kan sudah tuh video singkatnya sudah kita tampilkan beberapa tampilan awal. Tapi jauh sebelum itu saya ingin tahu kan
ngapain sih bikin taman kreatif? Nah itu boleh dijawab Kang Siap. secara gamblang. Yang pertama sih kepedulian aja, kepedulian terhadap lingkungan. Kita ingin berbuat sesuatu kepada lingkungan kita, khususnya ya lingkungan kita di Pipitan, khususnya di Kota Serang di Provinsi Banten. Saya melihat waktu itu banyak sampah yang berserakan, sampah liar khususnya berserakan di tempat kami. Nah, mulailah menggagas gitu, berbuat sesuatu gitu. Karena prinsipnya ya dari kita dulu gitu, sebelum ke orang lain dari kita dulu gitu. Asli dari Walantaka. Aslinya sih dari Anyer. Nah ini sih yang menarik. Asli dari Anyer gitu. Kenapa bisa tertarik di Walantaka? Kenapa nggak bikin taman Anyer aja? Kebetulan saya punya istri di Pipitan. Nah, itu saya di Pipitan, jadi saya tinggal. Saya menikah tahun 2008, kemudian 2013 saya tinggal di Pipitan. Nah, ketika tinggal saya melihat beberapa tempat yang banyak sampah, kumuh kelihatannya, ingin berbuat sesuatu aja gitu. Karena di Pipitan tempat tinggal kita gitu. Kota Serang adalah kota kita gitu. Siapa lagi yang menjaga dan merawatnya gitu. Tadi kita sudah ngobrol ini dari 2013 Kang ya? Siap. Ya. Ini tentu tidak mudah Kang. Tadi tuh pemirsa video tadi tuh sepertinya itu hanya permukaan. Kita tidak tahu proses awalnya seperti apa. Ceritain nggak bagaimana susah payah suka dukanya membangun taman kreatif Pipitan ini? Yang pertama waktu itu saya melihat banyak sampah, kemudian kumuh. Pertama-tama saya minta izin dulu gitu kepada masyarakat, kepada tokoh masyarakat, kemudian kepada pemerintah di situ. Saya minta izin untuk membersihkan, dibuat sesuatu untuk masyarakat. Salah satunya waktu itu saya bikin taman baca. Taman baca di situ untuk anak-anak bermain. Alhamdulillah semua setuju tuh. Tapi baru setuju, belum ikut berserta gitu. Kan ngapain capek-capek gitu kan gitu. Habis pulang kerja lebih tidur kan, istirahat, tidur gitu tuh. Karena saya gelisah dengan sampah-sampah itu, ya udah gitu saya mulai sendiri gitu, waktu itu. Sendiri, nggak punya modal, nggak punya apa. Kemudian dibantu sama istri, kemudian sama tetangga, saudara. Alhamdulillah sekarang semua masyarakat bahu-membahu membangun taman kreatif gitu. Oke, dari tempat kumuh disulap menjadi tempat yang luar biasa, tadi bahkan menghasilkan materi ya? Iya, untuk masyarakat sekitar. Betul. Ini ide awalnya tadinya kan taman baca, kemudian beralih ke taman kreatif. Itu prosesnya bagaimana? Dari tahun berapa sampai tahun berapa tuh? Iya, tahun 2013 kebetulan ada rumah kreatif. Dari rumah kreatif, kemudian kita gerakan kecil menjadi taman kreatif, kemudian kita menjadi kampung selfie, kemudian sekarang alhamdulillah 2019 kita diresmikan menjadi kampung wisata. Kampung wisata, baru ya? Baru 2019 kemarin. Nah, ketika itu kebetulan background awal itu adalah kami di rumah kreatif adalah bidang kerajinan. Di bidang kerajinan, kemudian kami tularkan kepada anak-anak muda, ibu-ibu. Nah, akhirnya kita buat satu kelompok khusus itu untuk ibu-ibu. Jadi kita bikin namanya kelompok usaha bersama untuk ibu-ibu gitu. Jadi kalau rumah kreatif memang itu saya gitu. Tapi kalau untuk ibu-ibunya adalah ada kelompoknya khusus. Oke, ya. Itu awalnya seperti itu. Nah, ini biasanya kan tadi sudah dijelaskan, ini tidak sendiri. Ya. Tapi awalnya sendiri dulu, terus dibantu istri. Apakah kan biasanya kalau 2013 pada umuran berapa tuh Kang? Masih Kang ini umur Saya mungkin 30-an lah. Oh, 30 ya? 31-an lah. Di umur 30 tahun Kang Ahyadi sendiri istilah meniatkan diri. Apakah sempat mengajak kawan sendiri gitu? Sempat mengajak, sempat beberapa, ada yang mau dan 3. Akhirnya ada beberapa orang yang mau ikut serta gitu. Sampai sekarang alhamdulillah ikut serta. Saya maksud anak-anak muda tuh saya ajak, saya ide gagasan gitu saya ceritakan. Alhamdulillah mereka ada beberapa orang yang mau ikut gitu sekarang. Ini saya ingin nanya untung-untungan sebenarnya. Siap. Kan kalau orang sekarang tuh ngapain bikin taman Capek. gitu? Capek, nggak ada uangnya gitu. Tapi tadi ternyata bukan itu targetan utama atau bagaimana Kang? Yang pertama sih kita ke perilaku ya. Karena perilaku, karena yang merubah perilaku itu sangat sulit. Kalau membangun kita hanya 1 bulan, 2 bulan jadi. Tapi perilaku, kepedulian, menjaga, merawat itu butuh proses. Nah di 2013
itu saya mulai mensosialisasikan, mengkampanyekan, mengajak. Alhamdulillah di 2018 itu kita udah alhamdulillah masyarakat udah mulai itu merasakan dampaknya itu gitu tuh. Baik ekonominya, baik itu di lingkungannya gitu. Kalau mereka merasakan apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, dampaknya ada gitu. Nah, ketika Kang Ahyadi mengajak untuk gabung, biasanya kan mindset masyarakat, saya dapat apa nih? Nah, itu, Kang betul. Ahyadi menjanjikan apa pada saat itu dengan kondisi taman kreatif yang belum sebagus sekarang? Iya, saya sih tidak pernah menjanjikan. Hanya yang mau ikut serta, mau membantu ya silahkan. Saya pun paling mengajak dari tetangga kanan kiri, kemudian dari saudara, ya diajak aja. Saya tidak pernah menjanjikan bakal ada gini, enggak. Mereka agar melihat sendiri, merasakan sendiri, lama-lama, oh iya ya, lingkungan kita jadi bagus, jadi indah, banyak pengunjung, ada penghasilan di situ. Alhamdulillah mereka senang gitu. Tanpa kita suruh pun mereka berbondong-bondong gitu. Apalagi kita suruh gitu kan. Tambah banyak gitu. Nih, saya pengen tadi ada 2 orang ya kalau tidak salah yang diwawancara terkait penghasilan mereka dari sana. Sekarang sudah ada berapa orang yang merasakan manfaat terutama penghasilan? Dari penghasilan itu ada 16 orang. 16 Kita orang. punya kelompok itu 16 orang kita bagi, ada kerajinan dan juga ada kuliner. Jadi mereka masyarakat kita kelompokkan. Kalau UMKM-nya kalau di lingkungan kita sendiri ada 21 UMKM. Kemudian yang ada kelompok kita menjadi 2 kelompok, ada kelompok UMKM di bidang kuliner, ada kelompok UMKM di bidang kerajinan gitu tuh. Mereka di situ mengelola, mereka mengatur produksinya, kemudian mengatur manajemennya lah mereka sendiri gitu tuh. Saya pengen tahu ini ke pribadi Kang Siap. Ahyadi. Ini latar belakang Kang Ahyadi emang orang kreatif kah? Atau maksudnya pecinta seni kah atau apa? Pencinta mungkin penikmat juga gitu. Penikmat ya? Karena semenjak saya sekolah dulu gitu tuh, saya bingung gimana saya ingin belajar nggak ada tempat. Oh, Gitu tuh saya kalau sekarang kan ada Google, ada YouTube dan sebagainya. Zamannya saya nggak ada kan. Jadi saya eksperimen sendiri, kemudian saya promosikan sendiri gitu. Jadi dari situ saya punya ide, punya harapan bagaimana suatu wilayah punya wadah gitu. Agar masyarakat, anak muda ataupun anak-anak ketika ingin belajar kreativitas ada wadahnya gitu tuh. Oh, kita ke taman kreatif aja. Pengen belajar melukis, pengen belajar kerajinan, pengen belajar nari, mereka ada wadahnya gitu. Ada gurunya nanti kita fasilitasin gitu. kayak di bisa emang sudah layak menjadi tempat wisata dan sudah dari 2011 Alhamdulillah, ya. alhamdulillah. Sudah ada berapa pengunjung Kang kita tahu ya? Oh banyak Kang, sekarang mungkin hampir ribuan ya, ribuan dari berbagai macam. Biasanya sekolah ya. Anak sekolah TK, PAUD dan segala macam. Karena kita sekarang kolaborasi sinergi kan. Alhamdulillah ketika kami bergerak sendiri di masyarakat, alhamdulillah mungkin swasta, pemerintah itu membantu mensupport. Alhamdulillah sekarang dari mulai pemerintah Pemkot, provinsi, bahkan Kementerian Pariwisata membantu kami gitu tuh. Jadi kami tidak sendiri lagi sekarang, termasuk media inilah kami mempromosikan gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya di sini banyak orang berkunjung ke sana, banyak orang juga membuat kampungnya menjadi lebih bagus, lebih indah dan juga banyak kampung-kampung lagi. Oke, tapi kan sekarang memasuki fase pandemi. Nah itu bagaimana? Nah itu lebih pas Kang. Tapi kita ngobrolin soal dampak pandemi jangan dulu deh. Siap. Tunda dulu ya, karena kita akan jeda setelah pariwara berikut ini. Tetap dibincang hari ini pemirsa.
kasih pemirsa Sultan TV, masih di Bincang hari ini kita masih ngobrolin soal aktivitas yang semangat membangun desa kreatif nih. Tapi sebelum kita lanjutin obrolan, acara Bincang hari ini dan acara Sultan TV lainnya bisa disaksikan di web streaming kita, website www.sultantv.co, di YouTube channel kita sultantv.co, dan fanpage Facebook sultantv.co. Dan jangan lupa untuk memfollow media sosial kita di Instagram maupun Twitter untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate dan teraktual seputar Indonesia dan lokal. Nih, masih dengan Kang Ahyadi, kita geser lagi. Tadi kita ngobrolin soal pandemi. Siap. 2013 sampai 2019 lancar, aman, bahkan sampai mendapatkan prestasi. Sudah ada prestasi apa aja Kang tadi? Yang pertama, yang terbaru kita mendapatkan juara 1 di kampung wisata. Juara 1 kampung wisata tingkat Provinsi Banten. Jadi berarti bisa jadi acuan ya kalau mau bikin desa wisata, ke Ya, Taman Kreatif alhamdulillah. gitu. Sebelumnya juga kita sebelum kampung wisata di juara 1, sebelumnya kita dapat juara penggerak lingkungan. Pemuda-pemuda lingkungan, kemudian kampung terinovasi, kampung terhijau, kampung berbunga. Lebih dari 5 kategori waktu itu. Ya, dari 6 kategori kita dapat 5 kategori. Wah, diborong ya. Diborong Ini dari 2013 sampai 19 aman. 2020 ketemu tuh sama pandemi. Sedangkan wisata ambruk-ambruknya. Nah, gimana tuh Kang? Ya, di 2020 ini emang betul kita emang nihil ya penghasilan karena ada kunjungan, yang produksi pun dia gimana lagi kan. Tapi alhamdulillah berkat Allah SWT kita dapat bantuan Kang. Jadi pandemi ini kita merenovasi taman kreatif dan kampung wisata. Jadi alhamdulillah di waktu pandemi ini nggak ada pengunjung, kita dibantu pemulihan ekonominya oleh pemerintah. Kita direnovasi, mulai tempat aulanya, gazebo-nya direnovasi habis lah gitu, agar pengunjung lebih nyaman ke tempat kita gitu. Jadi sudah sesuai protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Nah, alhamdulillah sekarang kita juga dibina oleh Dinas Pariwisata, termasuk CHSE diperkenalkan bagaimana masa pandemi ini diperkenalkan, karena setelah kampung kreatif itu kita menjadi kampung wisata dan dibina oleh Dinas Pariwisata baik di kota ataupun di provinsi. Nah, ini pemirsa, meskipun Kang Ahyadi bilang di sini, oh kita sudah dibantu dengan pemerintah, tapi jauh sebelum itu Kang Ahyadi bilang waktu itu tidak sempat ya. Untuk sekarang memang terima kasih pemerintah, sudah membantu, tapi jauh sebelum itu perjuangannya. Ini saya ingin mengangkat perjuangannya. Sampai ngutang ya Kang. Betul. Ya? Untuk membangun apa tadi? Kampung selfie. Kampung selfie. Iya. Karena nominalnya berapa Kang itu? Itu 11 juta Kang. Aduh. 11 juta kita dapat ngutang. Jadi kan kita pergerakan dari rumah kreatif ya. Rumah kreatif komunitas biasa membuat pergerakan kecil di taman kreatif. Kemudian kita meluas lagi ke kampung, menjadi kampung selfie. Nah, ketika luas kan bingung nih, dana dari mana gitu kan. Terus di situ teman-teman anak muda juga nganggur, banyak pengangguran kan. Ada yang di PHK, kontrak habis, kerja udah habis kontrak. Bingung kan, gitu, bingung gimana nih. Saya lihat banyak anak muda yang nganggur gitu ya. Ya udah, kita bikin kampung selfie gitu. Daripada nganggur diam, kita berbuat sesuatu sama lingkungan kita, sama kampung kita. Semangat ada, tapi modal nggak ada kan? Nah, ya bangun butuh material, butuh beli cat, beli koas, butuh minum. Akhirnya waktu itu kami punya dana sekitar 11 juta. 11 juta itu, yang 5 juta itu dari ibu-ibu tuh. 5 juta juga pinjam ke ibu-ibu. Ibu-ibu punya modal, kita pinjam dulu tuh. Kas ibu-ibu kali ya? Iya, kas ibu-ibu. Kelompok usaha tadi tuh. Kelompok usaha tadi ada keuntungan dari hasil parkir dan sebagainya. Kita pinjam 5 juta, yang 6 juta itu dari kami anak-anak muda minjem ke seseorang gitu kan. Waktu itu minjem ke seseorang, ada alhamdulillah kita pinjam atas nama itu, kita pinjam 11 juta tuh punya modal. Akhirnya kita bangun tuh kampung kita dengan itu. Kita bangun siang malam dengan anak muda, alhamdulillah di situ kita bangunlah kampung selfie itu, gitu. Alhamdulillah jadi, dan alhamdulillah sekarang jadi kampung wisata. Nah, di situ mulai kita nyicil, karena kita nggak ada yang bantu kan. Datanglah teman-teman media. 2018 itu ya? 2000 sebelum 2018. Sebelum. Datanglah teman-teman media, kemudian dibantu teman-teman media. Terima kasih teman-teman media nih, saya juga terima kasih banyak telah membantu. Kedengar tuh teman-teman media gitu. Akhirnya mulailah
sampai ke launching kita dibantu waktu itu. Mantap. Alhamdulillah setelah kita kampung wisata launching itu dibantu oleh dinas, oleh pemerintah, oleh sponsor-sponsor. Alhamdulillah dibantu oleh media gitu. Nah, iya pemirsa, memang tidak semudah sesuai obrolan di sini dengan pelan-pelan. Enggak gitu prosesnya, banyak sekali. Jadi ini tapi di 2021 ini persiapan. Iya. Tapi kemungkinan juga pandemi masih ada. Siap. Di 2021 harapan kita sih nggak pengen kan. Kita pengen bangkit lagi terutama di bidang perekonomian. Tapi strategi-strategi ke depan dari Taman Kreatif ini bagaimana menampung? Meski jika masih ada pandemi bagaimana? Jikapun kita sudah normal kembali bagaimana? Yang pertama kita menyiapkan protokol kesehatan. Kita ngikutin aturan yang ada. Bagaimana CACI-nya kita perbaiki karena kita pun dibina, dikasih pelatihan oleh Dinas Pariwisata. Bagaimana kalau pengen buka, apa prosedur yang diikutin, nah kita ikutin itu. Terus strateginya kita membuat nanti ada beberapa festival yang kita lakukan. Yang pertama kita akan membuat di situ pasar kuliner. Pasar kuliner. Iya, pasar kuliner. Bisa berangkat kayaknya itu. Iya, nanti kita insya Allah mudah-mudahan di tahun 2021 kita membuka pasar kuliner lah gitu tuh. Jadi sebenarnya ini lanjutan pasar kuliner ini lanjutan. Dulu kita punya program namanya pasar digital, pasar Blok namanya. Dibuka hari Sabtu dan Minggu. Nah kemudian ini lanjutan dari pasar Blok menjadi pasar kuliner nanti di sana gitu. Kalau dulu pasar Blok itu dengan teman-teman Genpi. Oh iya, teman-teman Genpi sekarang kita mau kelola dengan Pok Darwis, kita akan mulai menjadi pasar kuliner gitu. Nanti di tahun 2021 minta doanya aja. Sama pasar rakyat lah. Di situ nanti ada konsepnya, ada pasar kuliner, ada fashion, ada permainan, ada sembako dan sebagainya. Tapi kita kemas dengan wisata kreativitas tadi. Nah iya, sukses sih Kang. Amin, minta doanya. Kabarin ya, kabarin. Siap, nanti kita banding siap. Bakal ada kuliner. Siap. Saya suka acara-acara kuliner. Ini Kang, tapi dari apa ya, main ide dari Taman Kreatif ini, apa yang diangkat? Apakah budayanya, kreatif budayanya, atau memang kreatif hal-hal yang karya dan lain sebagainya? Berawal dari tempat sampah, ternyata potensi di Pipitan itu banyak gitu. Pertama saya hanya melihat sampah gitu ya. Sampah ingin berbuat sesuatu. Setelah saya buka, ternyata banyak potensi di situ. Yang pertama ada budayanya. Di situ ada budaya namanya petan wewe. Apa tuh apa? Bukan, dia semacam kayak kalau di Jakarta ondel-ondel ya. Iya. Tapi ini khas Walantakanya, khas Pipitannya gitu. Petan wewe. Ada debusnya, terbang gedenya, marawisnya. Ternyata banyak potensi budaya di situ. Ternyata setelah saya kupas lagi, ternyata situ banyak juga kuliner. Ada namanya sayur belohok di situ. Belohok tuh jadi sejenis makanan sayuran, itu makanan rakyat. Bahan utamanya apa? Bahan utamanya sayur-sayuran muda. Seperti nangka muda, kacang muda, kelapa muda di situ. Jadi itu makanan rakyat. Ketika orang mau kerja bakti, orang nikahan itu ada khas disuguhkan Kang. Di Walantaka itu. Iya. Dari sampah saya buka sudah banyak potensi nih. Saya kelari lagi, ternyata di situ juga ada situ Ciwaka. Di mana situ Ciwaka itu adalah wisata alam yang situ diapit oleh 2 kelurahan, Pipitan dan Pengampelan gitu. Jadi ada situ yang harus dikembangkan di situ. Kemudian ya tadi ada wisata buatan, ada kerajinan, ada kampung selfie. Ternyata pas saya buka di bongkar-bongkar ternyata banyak potensi Pipitan itu banyak gitu. Bahkan di situ juga ada pesantren gitu. Jadi banyak potensi yang kita bisa promosikan keluar. Kearifan lokalnya banyak. Apalagi kalau 1 Muharram. Dia itu banyak macet, pokoknya festival karnaval itu 1 Muharram itu sangat ramai lah. Jadi teman-teman nanti Sultan TV bisa meliput nanti 1 Muharram. Ada karnaval di situ. Ternyata potensinya banyak gitu. Dari sampah bisa ngebuka semua gitu. Iya. Artinya bahwa ya harus bergerak dulu baru bisa kelihatan sudut pandang kita terbuka. Iya. Gitu. Awalnya emang sumpah kayak kalau ngeliat. Gitu. Tapi sempat nggak sih Kang di perjuangan dari 2013 sampai saat ini sempat ada titik lemah, titik jenuhnya. Pada saat ini saya lemah banget gitu. Istilahnya capek nih gitu. Sempat nggak terpikir seperti itu atau Kang Ahyadi itu memang mengesampingkan hal-hal yang sifatnya negatif? Sempat manusiawi ya. Manusiawi betul. Ketika lelah gitu ya. Aduh lelah amat nih gitu ya. Tetapi saya melihat ketika lelah ternyata di belakang saya teman-teman semangat gitu. Kayak ibu-ibu pagi-pagi nyapu ya. Sore-sore. Yang disuruh kan gitu ya. Pagi-pagi nyapu ya, sore-sore nyapu gitu ya.
malam anak-anak ngumpul dengan melihat seperti itu, ketika saya ngerasa apa ya jenuh gitu ya, wah saya juga ternyata ya semangat lagi kan, Iya, gitu, iya, ke iya, bawah lagi betul, gitu. betul. Malah ketika tersudut seperti itu ya harus melihat perjuangan kawan-kawan lain juga. Ya jadi saya juga ngelihat, waduh iya ya juga ini saya harus terus bergerak lah, terus bergerak gitu. Alhamdulillah sih sekarang di tetangga-tetangga yang lain udah membuat taman-taman juga gitu. Alhamdulillah terinspirasi banyak lah gitu yang ya harapan itu saya alhamdulillah banyak lah gitu. Nah, beda dengan perusahaan-perusahaan lain, pemirsa, maksudnya yang jenis usaha lain. Kalau Kang Ayhadi ini kalau melihat ada yang tergerak untuk membangun seperti taman kreatif, tidak merasa tersaing ya? Tidak, Nah, bahkan teman saya sekarang, saya jujur aja, ada namanya di Kuah Naib, dia membangun juga sama konsep di taman kreatif, namanya Taman Mewah, mepet sawah gitu, gitu. potensi. Iya, iya. Dia membuat, dia jujur, Kang saya mau buat, saya senang gitu, ayo apa yang saya bisa bantu gitu tuh. Menawarkan dia. Iya, apa yang saya bisa bantu, karena tujuan itulah gitu. Iya. Ketika di Kota Serang, khususnya di Provinsi Banten, banyak tempat-tempat yang seperti ini kan membawa dampak positif untuk kita semuanya gitu. Sekarang juga mudah-mudahan teman saya juga dia yang lagi bergerak di Taman Mewah atau semangat lah gitu. Iya, iya. Ini kan, tapi maaf Kang, ini kan gerakan sosial. Gerakan sosial, kebanyakan orang menganggap ya memang tidak ada uang ya, tidak ada materi Betul. yang didapat. Ini respon keluarga bagaimana di awal-awal? Ya sempat keluarga nangis ya kan, karena namanya kita sosial kan, kita kuat, ada di belakang kita ada keluarga kita, ada istri kita, karena omongan dari luar kan yang, ya kan ya, tetangga gitu, sempat nah istri nangis, tapi saya kuatkan, ini ibadah buat kita semuanya, awal kita mungkin ibadah, ya ibadah aja dulu gitu, alhamdulillah sekarang istri udah mulai, oh ya mengerti gitu. Iya. Karena omongan kan kita kalau dapat bantuan kan misalkan kita dimakan sendiri kan itu kan itu dia, benar. gitu tuh kan istri kan padahal mah ya selama ini saya serahkan kepada pengelola kan ada bantuan tuh silahkan di pengelola langsung gitu, tapi kan omongan dari luar yang orang-orang mungkin yang nggak seide sama kita kan mencari celah lah Iya, gitu. iya. Meskipun kita niatan baik pemirsa, tidak selalu berjalan mulus ya. Iya, betul, Pasti betul. ada hal-hal yang dianggap ya ini nih hal-hal negatif lah yang mempengaruhi bagaimana produktivitas kita nih Kang. Tapi di 2021 ini kan nanti dengan strategi-strategi yang lainnya ini akan membuat sebuah inovasi. Ke depan bakal ada ini lagi nggak Kang? Terobosan-terobosan mau bikin taman apa lagi gitu? Iya. Ada nggak? Kalau ke depan saya tadi akan fokus pada festival ya. Festival ya? Festival kuliner seperti Artinya itu. lebih ke event ya? Ke event. Tidak membangun secara bangunan dan Bangunan lain-lain. juga tetap, kita tetap, karena kan ada, saya punya konsepan suatu saat nanti di satu titik itu ada khusus kampung budaya. Oh iya, iya. Karena di situ kan ada budaya, nanti penataan tentang kampung budayanya. Kalau di taman kreatif itu ada translip tamu aja, tamu datang ke situ di taman kreatif, nah nanti dari situ mereka bisa berkeliling, kita tawarkan ada kampung budaya, ada tempat kuliner, ada tempat alam. Nanti di taman kreatif itu hanya mereka istirahat sejenak di situ, gitu tuh. Mungkin ke depan seperti itu. Tetapi untuk mengundang itu kita butuh event, mempromosikan. Betul. Jadi kita bikin dulu setelah taman kreatif ini selesai dan kampung wisata selesai, kita bikin event-event lah gitu tuh. Ini kan kalau misalkan saya atau banyak siswa lain pengen ke Taman Pipitan, terus apa yang akan mereka dapatkan dan lain-lain sebagainya, terus fasilitas apa, kemudian ya soal edukasi apa saja yang bisa didapatkan kira-kira, tapi jangan dijawab dulu. Siap. Kita akan kembali setelah jeda berikut, pemirsa tetap di Bincang Hari ini.
kasih pemirsa masih di Bincang hari ini. Sebelum saya melanjutkan obrolan saya dengan Kang Ahyadi, saya ingin memberitahu bahwa acara ini bisa disaksikan di web streaming kita www.sultantv.co dan di YouTube channel serta fanpage Facebook sultantv.co. Udah belibet banget nih ngomongnya. Nih Kang Ahyadi, tadi kita soal ngobrolin kalau misalkan siswa datang ke Taman Kreatif, biasanya dapat fasilitas apa aja, terus dapat edukasi apa saja sih Kang yang bisa didapatkan oleh siswa? Untuk sementara ini kita punya field trip ya, field trip di mana anak-anak SD, SMP, SMA ataupun PAUD mereka bisa belajar tanah liat di sana, kemudian bisa melukis, kemudian bisa membuat kerajinan di sana, tempat pensil, kemudian talenan dilukis huruf-huruf. Nah, itu fasilitas bahan baku, alat, kemudian kita pun siapin fasilitas country-nya, sertifikatnya, hadiah terbaiknya. Jadi karyanya juga boleh dibawa pulang gitu tuh, karya dia. Jadi kita fasilitasi semuanya gitu tuh. Kita memperkenalkan dari bahan baku oleh instruktur ya. Kita siapkan instrukturnya di situ. Tutornya ya. Sebagai tutornya. Jadi kita siapkan di situ tutornya, kita perkenalkan dulu alat bahan bakunya, proses pengerjaannya, nanti mereka mulai proses berkarya. Kita juga mendampinginya sampai selesai. Setelah itu udah hasilnya dibawa pulang. Itu fasilitas yang didapatkan oleh pengunjung. Jadi di situ ada sertifikatnya, ada macam-macam lah di situ. Nah, kalau segmentasi peserta itu kebanyakan sejauh ini kebanyakan usia sampai berapa? PAUD, TK, kemudian SMP, SMA. Gitu. PAUD tuh susah ngelolanya, masih ngaturnya. Ini chaos juga bisa jadi nangis. Jadi PAUD itu kadang-kadang didampingi sama orang tuanya. Jadi orang tuanya juga berkarya akhirnya gitu, ya. tidak hanya anaknya. Iya, gitu. jadi orang tua yang dituntut kreatif. Jadi kadang-kadang ketika anak PAUD itu ya tadi rame. Ada yang nangis, orang tuanya yang sibuk. Tapi disitulah yang enaknya gitu. Tapi sejauh ini tutor kan berarti artinya berpengalaman. Terampil. Terus ini bagaimana cara pelatihan? Apakah ada sebuah pelatihan tutor? Bagaimana? Kebetulan ada. Kebetulan saya latih di situ. Ibu-ibu situ, warga situ gitu. Warga situ semua. Gitu kita jelaskan kalau mau tutor begini caranya begini. Kita ajarin gitu. Bahkan kita pun bikin pemandu wisata gitu tuh. Jadi ada bagian-bagiannya kan. Satu ada yang bagian produksi. Itu dia menyiapkan bahan bakunya. Nanti warga situ tuh. Teknis berarti ya. Teknis. Yang kedua ada bagian tutor. Nah, ibu ini bagian tutor. Yang ketiga ada pemandu. Kalau pemandu mungkin anak-anak muda nih, kita siapkan pemandunya. Gitu. Jadi di situ udah terkonsep lah sistematis gitu. Nanti sebelum mereka berkunjung ke itu kita keliling dulu. Kita kenalkan sejarahnya, apa aja yang ada di sini. Selain bisa berkarya, kita bisa mengenal budayanya, makanannya gitu. Nanti sambil kita promosikan, kenalkan. Nanti ibu-ibu itu yang menyiapkan nanti itu. Mulai makanannya, bahan bakunya, tutornya. Itu ibu warga situ semua kan. Warga situ semua. Jadi struktur di sana itu kebanyakan atau memang semuanya murni orang Walantaka atau ada orang simpatisan lah, partisan gitu. Rata-rata sih orang situ, warga situ. Karena kan yang banyak ibu-ibu. Karena meluangkan waktunya ya. Meluangkan waktunya untuk setelah mereka masak, daripada mereka ngegosip kan, kan itu ya. Mendingan gosipnya pindah. Hal yang positif. Oh, gitu. Sambil bersihin atau mainan kayu atau apa gitu. Nih, Kang Ahyadi selaku saya, menurut saya ada kewajiban moral untuk memberikan edukasi ke warga setempat juga. Apa usaha dari Kang Ahyadi untuk memberikan sejenis moral, pendidikan moral kepada, kan tadinya ada sebuah perubahan budaya kan, yang tadinya yang tadinya cuek sehingga jadi aware terhadap lingkungan. Itu apa usaha-usaha dari Kang Ahyadi yang sudah dilakukan? Ya tunjukkan dengan karya aja sih Kang. Dengan karya aja, dengan buktikan dengan kita berbuat aja. Ketika kita berbuat, kita lama-lama juga mereka akan menanyakan ngapain sih. Lama-lama kan mereka tertarik gitu dengan apa yang kita lakukan gitu. Gitu dengan ya bicara melalui karya aja sih itu kalau saya gitu aja. Gitu. Kalau kita berkuar-kuar yuk nggak ikut kayaknya aduh capek gitu tuh ya. Kita ada cuma tunjuk-tunjuk ya. Kamu ini udah tuh. Sekarang kan lebih warga juga, masyarakat juga sekarang lebih menjaga lingkungannya, merawat rumahnya. Banyak tamu kan ke situ datang gitu. Itu gerakan-gerakan sekarang alhamdulillah sekarang udah mulai bisa merasakan. Nih Kang,
kalau saya atau pemirsa Sultan TV di rumah ingin seperti Kang Ahyadi membangun, tapi dengan kondisi, wah saya langsung pesimis nih misalkan ya, wah di desa saya sih nggak sebagus desa Pipitan dan lain sebagainya itu. Desa saya itu tidak berpotensi. Nah ini gimana tips untuk membangun niat hingga untuk bergerak dari awal? Bagaimana? Awal untuk kalau saya sih ibu niatkan untuk ibadah aja awal. Niatkan untuk ibadah. Ibadah aja, berbuat untuk lingkungan. Saya berpikir gini, di kota-kota besar, di Bandung, di Jogja dan seterusnya, mereka berlomba-lomba kotanya, mempercantik kotanya. Kenapa kita tidak gitu? Ketika kita, kan dari kota Serang nih. Ketika saya tinggal di kota Serang, ya kita sendiri yang berbuat gitu tuh. Kita berbuat sesuatu lah, berkarya di kota kita sendiri. Kalau kita di lingkungan, ya di lingkungan kita aja dulu lah gitu tuh. Kalau kita posisinya mungkin di kota, ya di kota kita gitu. Di provinsi kita. Minimal kita bisa mengikuti, bisa mengimbangkan antara di kota atau di provinsi, kita ada gitu. Ketika kita pergi ke, misalkan ke Jogja, ada tempat yang kreatif, di kota Serang pun ada gitu tempat yang kreatif kan, gitu. Minimal gitu. Jangan jauh-jauh. Iya, di Bandung ada kampung kreatif, di kota Serang pun ada kampung kreatif. Minimal itu juga membangun untuk wilayah kita lah. Nah ya, ini terakhir Kang dari Kang Ahyadi, harapan untuk Taman Kreatif ke depan bagaimana? Silahkan. Ya harapannya kita bisa bersinergi, berkolaborasi dengan semuanya. Baik itu dari masyarakat, dari pemerintah, dari media, dari akademisi, semua bersinergi untuk ya Provinsi Banten, untuk Kota Serang, untuk lingkungan kita semuanya. Sinergi dan kolaborasi itu harapan kita gitu. Oke, sinergi dan kolaborasi, apalagi saat pandemi ini jangan masing-masing ya Kang ya. Siap. Betul. Boleh Kang, apa ada ingin yang disampaikan lagi? Yang disampaikan tetap semangat ya. Semangat menyambut 2021 dan ketika masih virus ini masih ada, berbuatlah dalam lingkungan dulu. Berbuat lingkungan dulu, karena kan nggak boleh keluar-luar tuh. Sebelum kita nanti ada kegiatan yang lain, lingkungan kita benahin lah. Minimal di rumah kita dulu lah gitu tuh. Di rumah kita dulu gitu tuh. Mungkin itu aja sih. Oke, terima kasih Kang Ahyadi sudah memberikan inspirasi kepada kita semua. Bagaimana untuk, nah ini bisa jadi catatan untuk pemirsa Sultan TV yang mungkin 2021 bingung mau ngapain. Kita mulai dari kamar sendiri, kan? Ini PR saya juga sih. Mulai dari lingkungan kita sendiri untuk membangun bagaimana sebuah lingkungan. Dari lingkungan menjadi sebuah peradaban seperti yang Kang Ahyadi lakukan ini kan. Tadinya dari pribadi ya Kang ya. Dari pribadi resah dengan kondisi lingkungan yang seperti itu, mengganggu pandangan juga. Dari pribadi menjadi sebuah peradaban di Walantaka, sekarang sudah menjadi hidup sekali. Terima kasih Kang Ahyadi. Sukses terus. Amin. Event-eventnya maupun di Taman Kreatifnya sukses terus, lancar. Semoga semakin berkah ya. Amin. Karena tujuannya ibadah, jadi semakin berkah. Jadi semakin bermanfaat kepada lingkungan. Terima kasih pemirsa sudah stay di Bincang hari ini edisi Membangun Desa Kreatif. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.